Rabiul Anwar, bulan Rabi yang penuh dengan cahaya, lebih populer di mata para sufi dibanding Rabiul Awal. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal, dipilih buat lahirnya Nabi? Kalaulah Nabi itu lahir di bulan Ramadan, nanti dikata itu Nabi mulia gara-gara lahir di Ramadan, sebab Ramadan adalah sayyidus syuhur, rajanya bulan yang mulia. Nanti dikata kemuliaan Nabi karena lahir di bulan Ramadan. Maka biar orang tahu, Rabiul Awal yang masyhur dalam dunia sufi dengan Rabiul Anwar, bulan Rabi yang penuh dengan cahaya, menjadi pilihan Allah, bahwa kemuliaan itu bukan karena bulannya, karena di mana Rasulullah lahirlah itu yang menjadi kemuliaannya. Sebagaimana para ulama tafsir menuliskan tentang surat Al-Fil dalam paparan-paparannya itu, Al-Quran hanya menggariskan tentang tahun, tanggal tidak, hari tidak, bulan tidak. Yang dituliskan oleh Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Quran menitik beratkan kepada aspek yang jauh lebih bermakna dalam kehidupan sejarah. Kenapa Abraha dihancurkan pasukannya ketika hendak merobohkan Ka'bah 50 hari sebelum Rasulullah lahir? Abraha hancur, morat-marit, hancur-hancuran. Kenapa itu? Karena sebentar lagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau lahir. Sudah ketahuan, sehingga bulan Rabiul Awal menjadi hikmah terbesar, menjadi pilihan untuk lahirnya seorang kekasih Allah, hamba Allah yang termulia sejagat raya, yang oleh Al-Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam kitab Jawharatut Tauhid, sebagaimana Imamul Bajuri syarahkan dalam Tuhfatul Muridnya, wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famin anis syiqaqi. I'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, seorang muslim sunni wajib tertanam dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat. Udah belum? Keyakinan yang kuat bahwa makhluk Allah termulia sejagat raya adalah Nabi Muhammad. Ama arsy-Nya Allah masih muliaan Nabi Muhammad. Ama surga masih muliaan Nabi Muhammad. Ama apa aja masih muliaan Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad ada pada badannya Nabi Nuh tidak tenggelam perahunya Nuh yang terombang-ambing oleh banjir besar. Nabi Muhammad ada cikal bakalnya pada badan Ibrahim alaihissalam, maka tak terbakar. Sebagai syarat, kalau kita pengen enggak tenggelam pada kepusingan corona PPKM level 3, 4 udah kayak main monopoli, biar kita enggak kebakar dengan api pusingnya dunia, Nabi Muhammad harus ada di dalam hati kita, minimal dengan baca sholawat sallallahu. Buat apa? Menanamkan Nabi Muhammad di dalam hati kita. Rabiul Awal adalah bulan yang sangat istimewa. Syekh Nawawi Al-Bantani tuliskan di dalam kitab Fathus Samadil Alim pada syarah daripada Maulid Syaraful Anam. Kata Syekh Nawawi, yambaghi idharut tajammul wat tazayyun fi lailati maulidihi sallallahu alaihi wasallam bisyabil fakhirati. Sunnat menampakkan kecantikan, ketampanan, kebagusan, berhias diri dengan menggunakan pakaian-pakaian yang bagus pada malam di mana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam 12 Rabiul Anwar, yang bagus, pakai sarung yang baru, baju baru yang bagus, sarung yang bagus, BHS tamer yang bagus. Apa yang bagus-bagus, mahal, sepeda aja jutaan kebeli buat main. Ini buat Nabi Muhammad, diganti sama Allah. Yakin, aku yakin, beli yang bagus. Kalau enggak BHS merek Atlas, boleh hasil sedekah. BHS juga boleh hasil sedekah. Nggak apa-apa, yang bagus. Untuk apa? Menampakkan kegembiraan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha nggak bakalan ada kalau nggak ada Nabi Muhammad lahir. Begitu. Nggak ada. Kalau hari raya Idul Fitri pakai baju baru nggak? Ya. Yang menyebabkan ada hari raya kok kagak pakai baju baru. Yang baru, yang bagus, beli. Kalau nggak ada yang penting bersih dah. Sampai kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Fathus Samadil Alim, rahimallahu mra'an ittakhadha layaliya syahri maulidihi sallallahu alaihi wasallam a'yadan. Allah beri rahmat, keberkahan, kesuksesan yang banyak sama orang yang menjadikan malam-malam di bulan kelahiran Nabi Muhammad laksana malam hari raya, bentuk gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kegembiraan itu penting. Sampai Al-Imam Al-Mudabiri tuliskan yang bagil i'tina'u bimaulidihi sallallahu alaihi wasallam. Seyogianya muslim itu memiliki perhatian yang besar dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Caranya banyak. Mau ngasih makan kek, mau dia baca Quran kek,
mau dia baca riwayat maulid Nabi kayak, mau baca qasidah tentang sosok Rasulullah kayak, apa aja. Dan kita menyuruh teman-teman majelis jangan tinggal di bulan maulid ini 5.000 sallallahu alaihi Muhammad sehari semalam sambil nonton TV kedah berselawat dalam rangka bentuk gembira dengan lahirnya Nabi, membawa berkah. Orang banyak mengutip kalamnya Imam As-Sakhawi yang mengata perayaan maulid yang diadakan itu memang tidak dinukilkan, kata beliau, daripada abad-abad keemasan, abad 1, 2, 3. Tapi ada terusannya, enggak berhenti di situ. Jangan curang kita. Sebagaimana guru kami, Syekh Arsyuddin Ahmad, menuliskan di dalam kitabnya Al-Manqulat fi Tahqiqil Maqalat, kalamnya Imam Sakhawi. Di dalam kitab itu, dan sudah beredar banyak itu kitab, tapi berbahasa Arab, isinya hujah-hujah ahli sunnah wal jamaah, ditulis oleh ulama dari Tenara, dari Banten, Syekh Arsyuddin Ahmad rahimahullah rahmatullah barak. Ulama yang hafal Fathul Qorib, Riyadul Badi'ah, Syarah Sitin dari umur 12 tahun, mensyarahi Alfiyah, Jarul Maknun. Sayang nih kitabnya di mana ini, saya juga nggak ketemu ini syarah-syarah beliau. Dan Fathul Muin kami salah satunya sanadnya dari beliau, Syekh Arsyuddin Ahmad, sepupu daripada saya punya ayah. Ini Imam Sakhawi, beliau bilang lakin hadasa ba'du, munculnya memang sesudah abad ketiga, tapi manusia luar biasa dengan berbagai kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Maka perhatian daripada maulid Nabi itu min afdalil qurbat, ibadah yang paling tingginya ibadah. Bahagia kita ngerti sholat, kita bisa zakat, anak kita hormat sama kita, ibu kita nyekolahin kita, itu karena dapat pengajaran dari Nabi Muhammad. Rugi kalau kita tidak mengadakan hubungan dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu Rabiul Awal, khususnya pada malam 12, yuk kita harus banyak menampakkan kegembiraan yang luar biasa dengan kelahiran Nabi Muhammad. Jangan kayak orang-orang ama hadisnya mau, ama sunnahnya mau, dia jajarin di mana majelis, dia kata ini sunnah Nabi, tapi nabinya enggak boleh tahu. Ini keliru namanya. Bila kita mempelajari sunnah, kita harus tahu man huwa sahibus sunnah, siapa empunya sunnah ini. Ini harus kita kenal. Dialah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa dzukhruna fil akhirah. Maka kita harus mendekat kepada Nabi, minimal baca salawat dah. Salawat. Ya, kalau punya pakaian baru-baru, kalau enggak ada apa dah. Yang penting kita gembira aja. Kata orang Betawi, gumbira. Gumbira bagaimana kayak kita. Yang penting senang. Yang penting pada bukan hal-hal yang menyimpang pada agama. Minum-minuman begitu kan menyimpang. Enggak usah itu mah. Namanya bukan gembira. Gembira itu beribadah kepada Allah semampu kita dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Inilah Rabiul Anwar, adalah luar biasa, luar biasa dan luar biasa. Ini aja dah yang saya bisa jawab. Mudah-mudahan dapat difahami. Wallahu a'lam.